Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan sekalian, kita akan melanjutkan ya pembelajaran kita di perawatan medikal bedah. Kali ini kita akan bersama-sama mengupdate tentang dasar-dasar penghitungan kalori bagi pasien diabetes, gitu ya. Nah, ini merupakan salah satu bagian yang sangat penting sekali dalam manajemen diabetes dan idealnya semua pasien tuh bisa melakukan ini gitu ya, karena mereka everyday itu harus menghitung intake kalorinya supaya bisa mencapai target kontrol glikemik yang kuat. Nah, nanti kita akan bersama-sama lihat seperti apa ya cara melakukan penghitungan kalori, rumus-rumus yang ada, dan komponen apa saja yang harus dimasukkan dalam penghitungan kalori ini. Serta nanti Anda akan mendapatkan beberapa latihan ya, kasus supaya bisa langsung menerapkan serta terbentuk ya kerangka berpikirnya ketika akan melakukan penghitungan kalori pada pasien diabetes. Nah, diabetes kita tahu ya merupakan salah satu penyakit kronis yang pilar manajemennya itu ya yang paling penting adalah lifestyle. Jadi perilaku hidup sehat. Di antara perilaku hidup sehat itu adalah aktivitas fisik ya, olahraga, kemudian juga kontrol diet ya, serta self monitoring. Nah, pasien diabetes yang paling tinggi memang adalah DM tipe 2, di mana faktor risiko utamanya memang perilaku kesehatan yang buruk ya, sehingga menghasilkan kondisi diabetes. Nah, pada pasien yang baru terdiagnosa diabetes, sangat penting sekali untuk pasien ini bisa segera coping gitu ya, melepaskan atau mengatasi stresor psikisnya. Jadi dia segera berdamai dengan dirinya ya, psychological adjustment. Nah, dengan itu baru dia akan mampu melakukan manajemen diabetes secara mandiri. Oke, jadi Anda sebagai perawat nanti punya kewajiban memfasilitasi proses ini. Gimana pasien diabetes ini secara mental gitu ya, dia sudah menerima kondisi dengan diabetes, sudah bisa membentuk positive thinking ya, sehingga nantinya itu akan menjadi dasar untuk dia action melakukan diabetes management. Nah, kebanyakan pasien gagal nih diabetes manajemennya karena di sini nggak terlalui dengan baik nih. Entah dia itu masih denial ya dengan diabetesnya, entah dia itu hopeless gitu ya, sasa, jadi nggak mau mengatur gulanya, atau mungkin dia neglect ya, tidak peduli. Nah, itu kan semua bentuk-bentuk psychological adjustment yang belum selesai gitu, belum tercapai ya. Nah, nantinya dengan diabetes management ini tentu harapannya menjadi suatu perilaku kesehatan baru yang dipertahankan. Itu ya, seterusnya seumur hidupnya. Anda sudah sama-sama tahu ya, manajemen diabetes meliputi penggunaan obat, latihan fisik ya, diet, self monitoring, serta yang paling penting yaitu edukasi. Ya, nah edukasi ini merupakan starting point ya. Orang bisa melakukan yang 4 ini kalau sudah diedukasi dengan baik. Nah, salah satu poin ya, tentunya akhirnya yang untuk membantu psychological adjustment ini adalah edukasinya ini harus mengcover stress management juga pada pasiennya. Jadi ada konseling gitu ya, support psikologis emosional supaya yang 4 ini bisa dijalankan dengan memuaskan. Nah, ketika pasien sudah mulai nih mengatur diabetesnya ya, sebenarnya komponennya itu sederhana, cuma 3 ya. Yang pertama adalah mengontrol kalori yang masuk, yang kedua meningkatkan pemakaian kalori ya, dan yang ketiga mempertahankan perilaku ini ya, disertai dengan monitoring. Nah, itu aja sebenarnya.
poin kontrol dari diabetesnya. Mengontrol kalori yang masuk berarti tentu lewat pola makan ya, konsumsi. Penggunaan kalori berarti lewat aktivitas fisik, bisa juga lewat pengobatan, medikasi itu tujuannya meningkatkan penggunaan kalori. Serta yang penting ini, perilakunya itu harus bertahan, terbentuk menjadi suatu pola hidup yang konsisten. Nah, ini 5 pilar yang kita harapkan ya, masyarakat diabetes ini bisa melakukan secara mandiri dan rutin di rumah. Jadi mereka ini tidak perlu sering kontrol, sering periksa gitu ya sebenarnya. Kalau yang 5 ini sudah dijalankan dengan baik ya, aktivitas fisik, diet, self monitoring ya, kemudian penggunaan obat-obat penurun gula darah ya. Nah, ketemu kita paling pas sesi edukasi aja, akan gitu. Oke, nah, sekarang Anda sebagai seorang nakes ya, perlu memahami dasar-dasar dari pengaturan komposisi diet pasien diabetes. Oke. Nah, diet ini yang paling penting adalah yang namanya komponen makronutrien. Makronutrien itu terdiri dari 3 ya, karbohidrat, lemak, dan protein. Ini adalah yang disebut makronutrien utama. Nah, pada pasien diabetes yang disarankan proporsi karbohidratnya adalah 45 sampai 65% total kalori intake. Rata-rata yang dipakai adalah angka yang paling bawah ini ya, 45%. Jadi lemak 20 sampai 25% juga rata-rata diambil yang paling bawah ya. Protein 10 sampai 20%. Nah, ini yang disarankan kalau bisa diambil yang atas. Beberapa referensi menyebutkan sampai 25% ya protein. Nah, itu juga baik. Oke, nah selain makronutrien ini juga ada beberapa tambahan ya, yaitu intake sodium ini harus dikurangi. Terus rendah lemak jenuh. Nah, kenapa? Karena lemak jenuh ini menyebabkan aterosklerosis ya, penumpukan lemak pada dinding pembuluh darah. Oke, kemudian tinggi serat ini yang disarankan. Oke ya, tinggi serat ini yang disarankan. Kemudian, nah, selain pasien diharapkan bisa memenuhi ini, tentu yang lebih penting lagi adalah keteraturan, ya. Makan 3 kali sehari dan konsisten ya dari hari ke hari, gitu ya. Kemudian tingkat stres ini kalau bisa pasien disupport ya, terutama oleh lingkungan dan keluarga supaya tidak berlebihan stresnya, gitu ya. Nah, salah satu cara supaya nggak terlalu stres ngatur diet nih, kita usahakan pola diet yang baru ini nggak banyak berubah sebenarnya dari pola makan biasanya. Ya, yang dirubah cuma proporsinya, tapi isinya itu diusahakan nggak jauh berubah. Nah, itu akan membantu pasien lebih mudah ya dalam memodifikasi dietnya. Nah, tadi sudah termention nih, ya, karbohidrat sekian persen dari total kalori. Nah, sebenarnya total kalori ini dari mana menghitungnya, gitu ya. Nah, kita akan lihat pada slide berikutnya. Nah, yang pertama, ya, ini langkah-langkah dalam mengatur atau menghitung kebutuhan kalori harian. Satu, Anda harus menentukan dulu status nutrisi pasien menggunakan rumus BMI, Body Mass Index ya. Apakah dia itu underweight, normal, over, atau obese. Nah, ini Anda tahu duluan. Ya. Setelah itu, Anda menghitung berat badan idealnya. Oke, berat badan idealnya ada rumusnya ya, silahkan dicari itu. Untuk laki-laki dan wanita ada sendiri. Oke, terus ditentukan kebutuhan kalori ideal berdasarkan berat badan ideal. Gitu ya. Kalau laki-laki 30 kalori per kilogram berat badan, wanita 25 kalori per kilogram berat badan ideal. Jadi bukan berat badan saat ini. Oke, catat nih ya. Oke, sudah nih. Yang kedua,
tentukan target kontrol berat badannya. Nah, ini dilihat dari BMI tadi ya. Kalau underweight berarti tingkatkan, normal berarti pertahankan ya, maintain. Overweight obese berarti kurangi. Nah, gitu ya. Jadi target kontrolnya jelas. Nah, kemudian kebutuhan kalori idealnya disesuaikan dengan target kontrolnya. Jika pasiennya underweight harus dinaikkan, berarti ditambah 10-25%, terserah ya. Disesuaikan dengan kemampuan pasien nantinya. Kalau pasiennya itu berat badan lebih, berarti harus dikurangi juga 10-25% gitu ya. Biasanya sih pengurangan ini mulai dari yang paling kecil dulu 10% ya, supaya pasien nggak kaget ya, dan metabolisme tubuhnya pun bisa menyesuaikan secara bertahap. Oke, 10%. Kalau berat badan sudah ideal ya berarti pertahankan sesuai dengan ini kalori ideal ya. Nah, setelah itu sudah ketemu nih target kontrol ya. Jadi dari kalori ideal nanti dikurangi, Anda cari pengurangnya 10%-nya gitu ya. Terus ada beberapa faktor koreksi lain gitu ya. Contoh usia, tingkat kesibukan ya atau aktivitas fisik, serta kondisi penyakit penyerta lain ya, sering disebut metabolic stress. Nah, sudah nih, tiga ini adalah langkah menghitung kebutuhan kalori dalam sehari. Setelah itu kita bagi menjadi 3 porsi makan ya, pagi, siang, dan sore, dengan proporsi sekian dari total kalori tadi, serta snacknya sekitar 10%. Gitu ya. Oke. Nah, jika sudah, akan ketemu nih angkanya ya. Ketemu angkanya dari total kebutuhan kalori pasien. Nah, ini yang dimaksud faktor koreksi tadi ya. Usia, nah ini dilihat nih, mulai usia 40 ya, dikurangi 5%. Jadi dari total kalori ideal tadi, Anda cari 5%-nya, terus kurangkan berapa gitu ya. Tingkat aktivitas fisik juga sama ya. Ini ada contoh-contoh jenis aktivitas fisik ya. Oke, 10% ditambahkan dari total kebutuhan kalori ideal harian ya. Terus metabolic stress ya, penyakit penyerta yang berat, nah itu 10-30%. Oke ya. Nah, jadi cara menghitungnya nanti Anda hitung dulu total nih kebutuhan kalori ideal harian. Nah, misal dia mau dikurangi 10%, ditambah 10% ya, maka Anda hitung dulu 10%-nya baru ditambahkan. Gitu ya. Demikian pula dengan ini, koreksi ya. Misal usianya 60 tahun nih, kurangi 10%. Berarti dari total kalori harian yang dihitung di awal tadi, 10%-nya berapa itu kurangkan. Gitu ya. Oke ya, ini adalah beberapa faktor koreksi yang kita perlu hitung juga ya untuk menentukan kebutuhan kalori harian. Nah, ini tabel ya untuk menentukan body mass index yang Anda bisa jadikan referensi, nanti tinggal dilihat aja. Terus cara menghitung berat badan ideal. Nah, ini ya, laki-laki dan perempuan beda, tinggi badan juga mempengaruhi. Oke. Nah, kalau tinggi badan sekian ya, 160 atau kurang pada laki, 150 atau kurang pada wanita ya. Rumusnya cukup dikurangi 100 saja ya, tinggi badan dalam senti. Tapi kalau di atas ini ya, nah, dikurangi 100 kali 1 kilo dikali 90%-nya. Itu adalah berat badan dia. Nah, ini dalam membantu pasien ya, kalau sudah ketemu kalorinya berapa sehari, itu dirupakan makanan apa, seberapa banyak. Nah, ini contoh ya. Tabel-tabel istilahnya itu makanan penukar ya, dari berbagai macam jenis bahan makanan. Ini yang versi barat ya, di Indonesia ada sendiri. Nah, ini contoh nih. Contoh yang dipakai di Indonesia ya. Nih, ya. Nasi 100 gram
itu sama dengan 175 kalori. Ya, nah, nasi jagung 100 gram sama dengan 175 kalori gitu ya. Dan lain-lain ya, banyak sekali mie gitu ya. Bihun, nah 50 gram bihun itu 175 kalori. Nah, gitu ya contoh penukar. Jadi apa yang ada di sini berat dan ukuran ini isinya sama, kalorinya sekian. Jadi nanti tinggal dibagi aja. Nah, ini Anda harus belajar mandiri ya kalau mau menentukan menunya. Tapi sekarang kita nggak menentukan menu ya, cuma menghitung kalorinya aja. Nah, ini adalah kasus ya, yang nanti masing-masing kelompok harus mengerjakan. Ya, kerjakan secara berkelompok, letakkan hasil kerjanya dalam PPT ya, tulis dan upload di Bron. Nah, ini template menjawabnya ya. Jadi, hitung BMI, berat badan ideal ya, kebutuhan kalori ideal. Nah, target weight controlnya apa nih? Dinaikkan, diturunkan, atau tetap? Koreksinya tadi ya dihitung sendiri ya. Usia dikurangi 10%, berarti 10% hitung dari ideal kalori neednya, kurangkan. Gitu ya. Aktivitas tambah 30%, berarti 30% hitung dulu dari ideal kalorinya, terus tambahkan. Gitu ya. Setelah itu Anda bagi ke dalam makan ya, pagi, siang, dan sore, dan snack in between. Nah, kalau di total ini memang persentasenya ya, Anda lihat nggak sampai 100% ya. Nah, karena ini memang untuk diabetes ya, seperti ini formulasinya. Oke, ya, saya rasa demikian ya untuk materi kita. Silahkan disimak baik-baik. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan by WA ya, ke saya. Dan masing-masing kelompok sudah bisa mulai mengerjakan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.